Assalamualaikum guys, halo YouTube yang ada di gonna be great. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan melanjutkan mashup video. Kita telah sampai mashup yang ke-31. Dan siapakah santri yang akan kita mashup kali ini? Just let's see. Oke, kali ini kita tidak pergi kemana-mana. Kita masih bersama santri yang berasal dari Pulau Jawa. Dia adalah santri yang tidak lari menghindari kamera, dan dia lebih ke santri yang mudah untuk dimintai sebuah wawancara. Dan siapakah dia? Dia adalah Raffiata Nur Ihsan. Berdasarkan yang saya ketahui dan saya perhatikan, dia adalah santri yang sabar, santri yang penyayang, dan santri yang obey, atau dapat dikatakan sangat taat disiplin terhadap aturan. Saya lebih sering memanggilnya Raffiata sih, karena itu nama panggilan yang saya ketahui dan banyak teman-teman dan ustadz memanggilnya juga demikian. Mari kita mulai cerita sejak pertama kali saya bertemu dengan Raffiata. Dia adalah termasuk santri yang awal-awal saya temui. Sejak pertama kalinya saya datang dan berkunjung di pondok pesantren MTA, saya sudah bertemu dengan Raffiata. Ya, hari pertama saya datang ialah hari kedua santri dalam pembelajaran, yaitu proses placement test. Awalnya saya belum mengenal Raffiata ketika placement test tersebut. Saya baru mengenalnya dan sedikit akrab ketika kita mulai masuk ke adegan mencuci. Dan ketika saya wawancarai secara spontanitas, ternyata jawaban dari Raffiata sangat bagus guys. Sehingga video tersebut ketika dipublish di YouTube, banyak yang membagikan atau bahkan nonton bareng di majelis dan diputar di beberapa majelis di seluruh Indonesia. Ketika itu yang menjadi pinpoint ialah jawaban dari Raffiata. Dan kebetulan video itu adalah video pertama kita mengenai pondok pesantren MTA. Meskipun dalam proses editingnya masih terdapat kenakalan dari saya pribadi, dan itu mulai diluruskan oleh beberapa penonton. Sehingga video-video berikutnya hingga saat ini bisa lebih baik. Dan sejak pertemuan pertama kali itulah saya dengan Raffiata mulai akrab guys. Menurut saya Raffiata adalah santri yang sedikit kalem sih. Dia tidak banyak bicara dan juga tidak banyak bercanda. Dapat dikatakan dia itu lebih dewasa. Ya memang kalau diperhatikan dari postur tubuh, dia memang lebih tinggi dan lebih besar dari beberapa santri yang lain. Namun dengan kelebihannya itu saya perhatikan dia juga beberapa kali pernah membantu teman-temannya. Menurut saya dia adalah santri yang penyayang sih. Sesuai yang dicontohkan Nabi kepada kita, yaitu menyayangi yang muda dan menghormati yang lebih tua. Untuk respon dari orang tua, saya pernah beberapa kali mendapatkan respon dan komen di YouTube saya. Bahkan dapat dikatakan respon dari keluarga Raffiata termasuk respon yang paling cepat, karena saya sudah menemuinya di awal-awal video kita. Sedangkan beberapa wali santri yang lain baru saya temui komen dan responnya ketika video kita sudah berjalan cukup jauh. Dan yang paling sering saya temui ialah respon dari adiknya Raffiata yang menuliskan komen dengan akun ibunya. Jadi terkadang saya pun bingung. Dan awalnya saya kira komen ini adalah langsung dari ibunya. Ternyata itu ditulis oleh adiknya Raffiata. Dan saya pun juga sempat beberapa kali mendapatkan request dari ayah, ibunya maupun dari adiknya Raffiata. Adiknya pun juga pernah bercerita, biasanya di rumah itu sering digendong oleh Kak Raffiata, seperti itu. Ya, jadi yang saya ketahui memang benar bahwasannya Raffiata ini adalah santri yang penyayang. Ya, tidak hanya kepada adik kandungnya, namun juga kepada santri-santri yang menjadi teman-temannya di pondok pesantren MTA. Dia itu peduli dengan santri-santri yang lain. Ketika temannya mungkin ada yang bersedih, pasti dia berusaha menghibur. Ketika temannya ada yang kesulitan, pasti dia juga berusaha untuk membantunya. Dan sejak seringnya saya mendapatkan request dan respon dari keluarga dari Raffiata saya perhatikan mulai suka melihat ke arah kamera. Otomatis saya juga menyebutnya dengan mendekatinya dan melakukan sebuah pertanyaan dan wawancara, agar keluarga di rumah, terutama adiknya dari Raffiata, dapat melihat kakaknya. Ya wajar saja karena Raffiata adalah santri yang mudah untuk dimintai wawancara, jadi video-video kita yang sebelumnya, yaitu yang berjudul wajah-wajah penghuni pondok pesantren MTA dari part 1 hingga part yang terakhir itu banyak diisi oleh Raffiata guys. Apalagi adik kandung dari Raffiata setia menanti update dari channel saya mengenai video-video pondok pesantren MTA, terutama video kakaknya yaitu Raffiata.
Dan adiknya ini saya perhatikan dia juga sering melakukan komen, yaitu sebuah request yang membuat saya selalu ingat dan tak lupa untuk merekam atau merekod Raffiata. Tapi mengenai olahraga, saya lebih sering menemui Raffiata itu ketika olahraga wajib. Ada hal yang unik yang baru saya sadari dan saya temui ketika membuat video mashup ini. Ternyata ketika saya membuat video mashup ini, saya sempat terkaget. Raffiata adalah termasuk santri yang sering mengulang-ulang hal yang sama di tempat yang sama juga, guys. Dan ini unik sekali. Entah bagaimana bisa ketika saya temui selalu di tempat yang sama. Ini menjadi hal yang cukup lucu dan unik menurut saya pribadi, karena ini baru saya sadari ketika saya membuat video mashup. Ya, kata-kata untuk Raffiata yang pertama, dia itu adalah santri yang penyayang. Bahasanya sih the patient santri. Dan dia juga santri yang baik sama teman-temannya. Ditambah satu lagi, dia adalah santri yang bersikap dewasa. Pesan-pesan untuk Raffiata. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih seterus-terusnya telah menjadi salah satu santri yang pertama awal-awal akrab kepada saya, yang membuat video-video selanjutnya itu terasa lebih mudah. Yang semangat belajarnya di pondok pesantren MTA, buat harapan-harapan dari orang tua dan adik kamu itu menjadi nyata. Karena kamu sudah punya banyak modal awal yang baik. Apalagi saat ini kamu sedang ditempa dengan pendidikan di pondok pesantren MTA, insya Allah akan membuat semuanya lebih baik. Sekian saya rasa cukup mashup video kali ini. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya mohon maaf seterus-terusnya. I hope see you soon on the next mashup video. Dan siapakah santri yang akan kita mashup berikutnya? Just stay tune on my channel and don't go anywhere. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lintang, aduh kena kepala. Dan lainnya emosi tarik lagi. Jadi aku ketemu bapak kamu. Hei, jangan salam. Habib. Jogging biasa gitu ya. Ini saya mau tanya-tanya nih. Iya, di sini. Kamu dulu tapi katanya aku diceritain sama bapak kamu, katanya kamu udah pernah nafar Ramadan. Di mana? Iya. Di mana ya? Udah 2 kali. Udah 2 kali. Weh. Sendirian terus apa ditemani sama orang tua? Oh, berdua sama bapak. Iya. Di mana tapi? Daerah Jawa Barat apa Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di mananya lu, Pak? Gak tahu daerah mana. Oh, daerah Solo. Terus itu perasaannya gimana, Nafas? Biasanya ya senang lah. Senang. Untuk pertama kali pengalamannya apa? Rasanya Sudah dijelaskan dengan kata-kata nggak apa. Oke, yang penting saya udah. Request kakaknya nggak ke video ya. Weh. Sekarang ketemu secara langsung. Tadi saya cari-cari loh. Ini katanya adikmu request terus nyari ke kamu. Siapa sih nama adiknya? Rifka. Bentar, panas ya kakinya. Masuk aja dulu. Ya, adiknya suka nonton video kamu. Bentar, kamu yang cahaya terang. Nah, gini, nah kelihatan kan. Ada mungkin kata-kata buat adiknya. semangat belajar. Belajarnya yang pintar gitu ya. Lah emangnya gimana? Kelas berapa sih? Kelas 4. 4 SD. Kalau nonton YouTube pakai HP-nya siapa? HP ibunya. Bagus kalau gitu. Kalau nanti pakai HP-nya sendiri, saya kasih saran. HP-nya jangan dikasih. Gitu, oke. Terus ada kata-kata buat keluarganya di rumah yang suka nonton. Semangat apa? Semangat Menunggu hidup baru. Ya nggak apa-apa. Lanjut apa? semangat buat keluarga. Iya, semangat. Kayaknya kakakmu komentar. Tapi kakakmu namanya siapa ya? Lupa. Ihsan. Oh,
20-an. Oh, berarti sama kayak saya. Rumahnya di mana itu kakaknya? Ya sama ya? Sama. Tapi di mana? Maksudnya lokasinya ya, alamatnya? Lokasinya di Tangerang Selatan. Tangerang. Dulunya alumni SMA MTA atau gimana? Atau sekolahnya di umum? Sekolahnya tuh di Negeri? negeri SMA? SMP, SMA? Sampai lulus. Mengingat karena masih pandemi, ternyata Pondok Pesantren MTA sedang melakukan karantina dan pembatasan skala besar bagi seluruh keluarga besar Pondok Pesantren MTA. Sejak saat itu saya lost kontak dengan semua santri. Dan tidak perlu ditanya lagi, jelas saya sangat merindukannya. Jangan salahkan ketika sosial media saya dipenuhi dengan kata-kata rindu tentang santri. Karena dengan menuliskannya, hati saya terasa lebih nyaman. Sehingga wali santri yang telah memberikan sebuah request mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Karena saya hanya takut mengecewakan. Kenapa saya begitu merindukannya? Jelas karena mereka itu baik dari proses pendidikan di Pondok Pesantren MTA. Mereka pun juga mengajarkan saya banyak hal. Sehingga saya ketika terjun di dunia kemajelisan dan TPA, saya pun tak sedikit juga menerapkan apa yang mereka ajarkan kepada saya. Memang kalau dilihat dari usia saya lebih tua, tapi tidak ada salahnya saya belajar dengan mereka semua. Dan bagi saya itu sebuah anugerah yang patut dipertahankan. Meskipun akhir-akhir ini saya sempat jatuh sakit dan tak sedikit yang mengkhawatirkannya, tenang, saya tidak corona. Jadi mungkin saya hanya terlalu lelah dan terlalu rindu. Jujur. Saya merindukan semuanya yang berhubungan dengan Pondok Pesantren MTA. Dari ustadz-ustadznya, santri, tukang kebun, satpam, dan semuanya. Oleh karena itu, untuk sedikit mengurangi rasa rindu saya kepada Kampung Damai, saya mencoba melanjutkan mashup video. Dan semoga ini bermanfaat buat semuanya. Dan semoga ini juga bermanfaat untuk semuanya yang sedang dilanda rindu dengan Kampung Damai. Saya rasa cukup. Sekian, bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya mohon maaf setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.